Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Pagi ini Tuhan Yesus kami datang beribadah kepadamu. Oleh karena kasih kebaikan Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Baik jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias pada hari ini, dan juga jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada. Hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baru, hari yang baru. Dan kami imani di dalam nama Yesus, hari yang baru, ada pengharapan kekuatan yang baru, ada berkat perlindungan yang baru yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan setiap anak-anaknya. Di dalam nama Yesus kami imani firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat, damai, sejahtera. Firman Tuhan mengadakan tanda mujizat bagi setiap orang-orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala yang jahat, yang kekurangan diberkati berlimpah kasih setia Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata sempurna atas kehidupan kami. Di akhir zaman kami imani janji Tuhan yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang siap diberkati dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur hari ini beribadah pada Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat baru? Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih salam lagi kanan kiri saudara dengan senyuman. Katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Depan belakangnya sekitarnya juga boleh. Saudara yang di live streaming dimanapun berada, selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita baik. Tuhan kita setia. Kita berikan tepuk tangan pujian buat Allah yang baik, Allah yang setia. Haleluya. Senang jumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias, juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di live streaming. Dan kita akan lihat berkat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk sama-sama saudara, saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama kitab Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 21 dan 22. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Haleluya. Bersama-sama kita perhatikan yaitu firman Tuhan pada hari ini. Semua yang mau mencatat silakan siapkan catatannya. Yang sudah di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Bersama-sama katakan dengan saya tiang awan. Katakan tiang api. Haleluya. Dan hari ini firman Tuhan saya beri tema tiang awan dan tiang api. Puji Tuhan. Ini tentang yaitu bukti penyertaan Tuhan kepada anak-anaknya, kepada umatnya. Amin. Siapa yang percaya sepanjang umur hidupnya disertai Tuhan Yesus? Oh haleluya. Amin. Ini adalah janji kepada saudara dan saya sebagai orang percaya. Saudara, sedikit latar belakang tentang ayat ini. Ya, bangsa Israel keluar dari yaitu perbudakan bangsa Mesir. Ya, tentunya saudara tahu tentang cerita itu karena itu cerita sekolah minggu, saudara Bapak Ibu ya. Bagaimana mereka keluar dari Mesir, Allah pun yang berperkara atas kehidupan bangsa Israel. Ada tulah yang sampai 10 banyaknya saudara. Tulah pertama sampai tulah terakhir, tulah ke-10. Dan pada saat tulah 10 ya saudara selesai, akhirnya bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, saudara. Ketika mereka keluar dari Mesir, Allah menuntun umatnya. Ya, memang Allah memakai Musa. Allah bersama dengan Musa, bersama dengan Harun, dan juga ya di tengah perjalanan bangsa ini akhirnya dituntun juga oleh Yosua dan Kaleb sampai di tanah perjanjian. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, bangsa ini tidak tahu harus ke arah mana. Ya, bangsa ini tidak tahu harus berjalan lurus atau belok kanan atau belok kiri. Karena zaman dulu belum ada Google Map.
Iya saudara, pada zaman itu saudara, ya belum ada yang namanya penunjuk arah atau GPS seperti zaman sekarang. Saudara enak kalau zaman sekarang ya kan, saudara keluar dari rumah mau kemana nih gitu kan, mau ke Mall Kelapa Gading, oh tinggal diketik di Waze-nya. Iya saudara, tinggal diketik Mall Kelapa Gading, langsung keluar arah jalannya, lewat lurus, belok kanan ya, bahkan bukan hanya jalannya, ada estimasi waktunya. Iya saudara, oh estimasi waktu ya kira-kira 10 menit sampai deh di lobi selatan. Ya kira-kira seperti itu ya saudara ya. Bahkan sampai di lobi sebelah mana ya saudara, sampai di parkiran itu jelas. Tapi zaman itu saudara Bapak Ibu, ya penunjuk arah sama sekali tidak ada. Ya bahkan berapa lama akan berjalan ke depan mereka tidak tahu. Ini yang hari ini kita akan pelajari saudara Bapak Ibu, bahwa ya beberapa ya saudara orang-orang Israel sempat mengeluh kepada Musa dan kepada Harun. Ya berapa lama lagi nih kami di padang gurun. Ya kalau saudara ingat ya kenapa kami harus melewati ya padang gurun ini. Padang gurun itu saudara Bapak Ibu adalah satu tempat yang asing. Ya tempat yang benar-benar tidak mereka ketahui. Ya saudara, mereka tidak pernah melewati padang gurun tersebut. Ya, dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka benar-benar mengandalkan tuntunan bimbingan Allah melalui Musa, ya saudara, dan semua ya rekan-rekannya Musa. Bahkan Musa pun ya tidak tahu harus berjalan ke arah mana Tuhan, maka mereka disertai oleh tiang awan dan tiang api. Sama-sama katakan tiang awan, tiang api. Haleluya, puji Tuhan. Seperti apa sih ya tiang awan, tiang api itu Pak Pendeta? Apakah tiang awan, tiang api itu hanya perkataan saja atau memang benar-benar bisa dilihat? Mereka memang benar-benar merasakan, mengalami penyertaan Tuhan. Dan mereka melihat saudara, jadi bukan hanya seperti fenomenal alam, seperti ini kira-kira saudara, ini kira-kira ilustrasinya saudara ya, gambaran ilustrasinya. Kalau saudara lihat ya ada dibagi dua, yang terang dan yang gelap. Yang terang itu tentunya tiang awan pada saat siang hari, ya yang gelap itu tiang api pada saat mereka beristirahat di malam hari. Saudara, ya tentang beberapa fakta tentang tiang awan, tiang api ini saudara, mereka berjalan, orang-orang ini bangsa Israel berjalan itu sesuai dengan pergerakan dari tiang awan atau tiang api. Gimana maksudnya Pak Pendeta? Jadi kalau tiang awannya bergerak, mereka bergerak. Kalau tiang awannya berhenti, mereka berhenti. Itu adalah satu tanda dari Allah, dari kerajaan sorga untuk menggerakkan mereka. Ya saudara, baik itu siang hari atau malam hari. Ya, pada saat malam hari ketika tiang api itu berhenti, maka di sanalah mereka harus berkemah. Maka di sanalah mereka beristirahat. Ya, selama tiang awan itu ketika siang hari terus bergerak, maka saudara bangsa Israel juga terus bergerak. Ya saudara, ada satu fakta lagi yang luar biasa saudara Bapak Ibu, di mana Allah melindungi umatnya dari kejaran bangsa Mesir. Saudara, tiang awan dan tiang api ini bukan hanya berjalan di depan, tapi ada waktunya, ada masanya tiang awan ini pindah ke belakang. Bisa saja, apa yang gak mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa ada di depan, Tuhan juga bisa ada di belakang. Tuhan bisa ada di kanan kiri saudara dan saya. Dia ada di dalam hidup saudara dan saya. Dia menyertai saudara dan saya. Dia memelihara saudara dan saya. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika pasukan Mesir mengejar bangsa Israel, umat ini saudara, maka tiang awan itu tiba-tiba dari depan itu berpindah ke belakang. Dan ketika tiang awan itu berpindah ke belakang, maka itu menyebabkan yaitu pandangan pasukan bangsa Mesir itu menjadi gelap. Kenapa? Karena tertutup tiang awan. Jadi mereka tidak bisa ngejar bangsa Israel ini saudara Bapak Ibu. Ketika mereka kehilangan penglihatan, ketika mereka kehilangan arah, ya karena mereka nggak tahu ini bangsa ini kemana nih jalannya, lurus atau ke kanan atau ke kiri, ya dan akhirnya menjadi jauh. Di saat itulah mereka melewati yang namanya Laut Teberau yang sulit mustahil dilewati oleh manusia kecuali oleh tangan Tuhan. Iya saudara, kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa buat kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Amin. Ketika mereka melewati Laut Teberau itu dan mereka sudah selesai, ya saudara, bangsa Israel itu mengejar, dan ketika mereka ada di tengah-tengah Laut Teberau, Allah membuat Laut Teberau itu tertutup dan mereka semua tenggelam, ya saudara, menjadi bagian sejarah sampai hari ini. Tapi bangsa Israel, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Amin. Saudara dan saya hari ini kita bersyukur, ya hari ini kita melihat berkat firman Tuhan.
ya saudara dan saya, kita percaya tiang awan, tiang api adalah pelindung, ya saudara, gambaran perlindungan dan penuntun bagi saudara dan saya. Seperti lagu yang tadi kita nyanyi sebelum firman Tuhan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Amin. Dalam perjanjian baru, penyertaan Tuhan itu yaitu berbentuk Roh Kudus. Tapi dalam perjanjian lama, nubuatnya adalah tiang awan dan tiang api. Iya saudara, bahwa digenapi dalam perjanjian baru, penyertaan Tuhan yang sempurna yaitu Roh Allah yang ada pada saudara dan saya. Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh yang menyatakan kekuatan, roh yang menyatakan damai sejahtera, roh yang menyatakan keselamatan dan perlindungan, roh Tuhan yang menghibur saudara dan saya. Hari ini apapun permasalahan pergumulan bebanmu, apapun kecemasanmu, percayalah, serahkan pada Tuhan. Roh Kudus menghibur, memberi kekuatan, memberikan iman kepada saudara dan saya. Jangan takut, jangan cemas, Dia Tuhan yang menyertai, Dia Tuhan yang menyelamatkan, Dia Tuhan yang melakukan mujizatnya bagi saudara dan saya. Siapa yang percaya mujizat Tuhan itu nyata? Oh haleluya, berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Nah pagi ini kita akan belajar sama-sama apa makna dari tiang awan, tiang api. Yang pertama, tiang awan, tiang api itu adalah tanda penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, penyertaan Tuhan sempurna. Ya, iya saudara, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Pernah dengar lagu itu? Walaupun ada tantangan, ada pergumulan, penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Ya saudara, penyertaan yang sempurna itu penyertaan yang membawa damai sejahtera. Mungkin saudara di dunia ini ada yang bisa menyertai, ada yang bisa menemani. Tapi apakah bisa membawa damai sejahtera sejati? Hanya Yesus yang sanggup, yang membawa saudara dan saya, yang pasti melakukan atas hidup saudara dan saya. Damai sejahteranya diberikan kepada saudara dan saya. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, kita tetap bisa berkata Tuhan baik, Tuhan setia, dan Tuhan pasti tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus buat janji Tuhan. Haleluya. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama janji Tuhan ini saudara ya. Di pagi hari ini bersama-sama. 1, 2, iya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan takut, jangan patah hati. Janji Tuhan ini untuk saudara dan saya di hari-hari ini juga. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib saudara Bapak Ibu. Bahwa Tuhan sudah berjanji dari zaman bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan berjanji bahwa Dia sendiri yang akan berjalan di depan saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, apapun tantangan, apapun keadaan kita, apapun musim dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi hari-hari ini, ya saudara, kalau saya ngomong terjadi hari-hari ini, saudara ngerti dong ya, apa yang sedang terjadi di sekitar kita, apa yang sedang terjadi, saudara, ya saudara mungkin di dalam kehidupan, ya setiap orang di negara ini, saudara Bapak Ibu, ya saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan yang disayang Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan takut. Dia menyertai saudara dan saya. Bukan hanya di saat tertentu, bukan hanya di musim tertentu, tapi sampai pada kesudahan zaman. Siapa yang percaya Tuhan Yesus menyertai sampai kesudahan zaman? Katakan amin. Haleluya. Dia berjanji. Ya saudara, sama-sama sekali lagi imani janjinya. Tuhan berjanji. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan berjanji. Katakan bersama saya, aku tidak perlu takut. Amin. Tapi nyatanya saudara Bapak Ibu, memang ya saudara, sifat dasar manusia memang masih banyak orang yang merasa Tuhan udah janji, Tuhan sudah nyatakan kasih pertolongan dan kebaikannya, ya. Tapi memang manusia kadang-kadang muncul yang namanya cemas dan takut. Nah, kenapa sih kita akan lihat saudara, kenapa sih manusia cemas dan takut? Padahal manusia sudah mendengar janji Tuhan. Bahkan manusia tahu janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan. Bahkan Tuhan berjalan di depan kita. Kalau kita tahu ya Tuhan ada berjalan di depan kita. Saya punya anak kelas 5 SD.
Ya saudara, dia tahu saudara kalau saya jalan duluan di depan dia, ya saudara, dia merasa tenang, dia merasa aman, tidak ada yang perlu dia takutkan. Kenapa? Karena dia tahu, waktu saya berjalan di depan dia tahu, dia percaya bahwa saya akan berjalan menuju ke meja kasir untuk membayar mainannya dia. Bisa paham maksud saya? Dia percaya, dia pede banget saudara, dia pede banget. Ya saudara, waktu dia minta sesuatu, lalu saya jalan duluan di depan dia, ya saudara, saudara, saya belum nyampe di meja kasir, dia udah lompat duluan. Dan dia tersenyum lebar, dia berkata, terima kasih Dedi, terima kasih. Saya pernah cerita sama saudara ya, saya di rumah dipanggil Dedi, tapi nama saya tetap Jeffrey. Saudara ketemu saya di luar jangan panggil pendeta Dedi, jangan saudara ya. Itu ada lagi yang lain. Ya saudara, biar agak keren saudara ya, di rumah dipanggilnya Dedi. Ya, oh Dedi, thank you, terima kasih Dedi. Dia tahu saudara, kalau papanya, ayahnya atau mamanya berjalan di depan dia, ada kepastian sukacita, katakan amin. Ada kepastian janji yang pasti akan ia terima, amin. Saudara, lebih lagi. Ya saudara, kami orang tua di dunia, saudara dan saya, kita orang tua di dunia yang banyak lemahnya, yang banyak kurangnya. Bahwa ketika kita berjanji di depan keluarga kita, di depan anak-anak kita, kita tidak akan ingkari janji itu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Dia berjanji, dia berjalan di depanmu. Dia berjanji semua kebutuhan keperluanmu Tuhan pelihara. Dia pasti cukupkan, dia pasti berikan. Jangan cemas, jangan takut, bergantung pada Tuhan. Kau akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya saudara, saya catat beberapa hal saudara, ya apa saja sih yang membuat orang merasa takut atau cemas dalam hidupnya. Ada beberapa hal, ada 5 saudara. Yang pertama, ketidakpastian masa depan. Tapi Tuhan janji, Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu, yaitu tentang rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan celaka, tapi rancangan berkat, rancangan damai sejahtera. Jangan takut kuliahmu, jangan takut studimu. Masa depanmu di dalam Tuhan, selama engkau berjalan bersama Tuhan, masa depanmu, studimu pasti diberkati. Amin. Berhasil. Yang kedua, biasanya orang cemas, takut kekurangan atau kebutuhan tentang kebutuhan hidup. Filipi 4:19 berjanji, sebab Allahku akan memenuhi segala keperluan. Ya, keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, ya saudara, ancaman dan musuh. Biasanya orang jadi cemas dan takut. Waktu bangsa Israel diancam oleh orang besar yang namanya Goliat. Ya, orang ini maksudnya fisiknya besar. Ya saudara, apakah mereka berani? Oh gentar saudara, mereka takut saudara. Tapi yang menghadapi Goliat justru seorang Daud yang kalau kata orang semekot saudara. Saudara pernah dengar semekot? Semeter kotor. Jadi saudara, tingginya sama Goliat itu jauh beda banget. Tapi justru yang mengalahkan Goliat adalah seorang Daud yang tidak dipandang, yang mungkin tidak diperhitungkan. Di sanalah Allah memakai setiap orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia, tapi melekat dan mengandalkan Tuhan. Kau pasti diangkat naik, kau pasti dipromosi, kau pasti akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Orang-orang diurapi, dibela Tuhan, diberkati, berhasil, penuh kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat saudara, kenapa manusia biasanya cemas dan takut? Karena kesepian dan merasa ditolak. Yosua 1 ayat 9 mengatakan janji kepada saudara dan saya, jangan tawar hati, jangan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau dan aku pergi. Katakan amin saudara. Yang terakhir, yang kelima, biasanya orang takut mati. Iya saudara, orang takut yang namanya penderitaan. Alkitab firman Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Amin. Sama-sama katakan sekali lagi, Tuhan besertaku. Oh haleluya, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini saudara, jadi berkat baru bagi kita, penyertaan Tuhan adalah kepastian, bukan perasaan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, kepastian. Yes, kepastian bagi saudara dan saya. Ya saudara, mungkin kita tidak bisa mengetahui tentang musim, tentang keadaan, tentang situasi, tapi kita tahu satu hal, bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menyertai usahamu, Tuhan pasti menyertai keluarga rumah tanggamu, Tuhan pasti menyertai masa mudamu. Dan setiap ketakutan, kecemasan yang membuat manusia menjadi cemas, jadi damai, tidak ada damai sejahtera, oleh darah Yesus, Tuhan berjanji,
Ini adalah satu kepastian bagi saudara dan saya. Saudara dan saya menjadi sehat, menjadi sembuh, menjadi berhasil, diberkati, penuh kemuliaan Tuhan, tidur nyenyak, panjang umur, dibangkitkan pada akhir zaman. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bertemu dengan seorang bapak, ya saudara, namanya Abraham. Ya saudara, Abraham nama baptis, ya saudara, nama aslinya Alamsyah. Jadi setelah dibaptis, saudara, namanya Abraham Alamsyah. Ya saudara, dia dalam pekerjaannya, pekerjaan yang cukup berat karena dia bekerja di lapangan, saudara Bapak Ibu. Satu hari, saudara, kira-kira tanggal 18, barusan tanggal 18 Agustus, dia bangun tidur, saudara, dia merasakan yang namanya sakit perut, benar-benar sakit. Ya bukan seperti sakit perut yang mohon maaf saudara mau ke belakang gitu saudara, tapi perutnya melilit gitu saudara, tapi tidak rasa mau mau buang air ya saudara. Dan pada saat itu saudara dia mengambil keputusan untuk datang ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dicek, didiagnosa mengalami usus buntu akut. Usus buntu yang memang harus ada operasi dan tindakan dan lain-lain. Ya, dan sampai di rumah sakit saudara dia dikatakan harus dirawat. Tapi dia menyatakan imannya, dia berkata, saya tidak mau dirawat, saya mau pulang saja. Dan dia berangkat, dia pulang dengan iman bahwa akan baik-baik saja. Ya saudara, dan ketika dia sampai di rumah, dia beribadah ya pada hari Minggunya, dia sakitnya tidak terasa lagi. Ya saudara, mungkin pada saat sampai di rumah sakit diberikan penenang atau vitamin dan lain-lain. Tapi ketika hari Minggu kemarin tanggal 24, ya saudara, dia datang sebelum hari Minggu, sebelum datang tanggal 24, dia merasakan sakit yang luar biasa. Sakit, benar-benar sakit luar biasa. Ya, dan saudara, dia ya mengimani janji Tuhan. Tuhan sudah beri perjamuan kudus minyak urapan, dia datang besoknya untuk beribadah. Dan kami kasih minyak urapan, kami kasih berikan perjamuan kudus. Ya, kami katakan kepada Abraham, ya saya berikan darah Yesus mengalir di tubuhmu, ususmu menjadi baru, sempurna sehat. Karena darah Yesuslah ya yang menyembuhkan, yang menyelamatkan kita. Saya tanya kepada kamu, percaya itu? Amin Pak, saya percaya. Imani itu terjadi atas hidupmu, maka ususmu menjadi baru, bebas dari tindakan, bebas dari operasi. Tidak ada usus buntu. Dia pulang, ya 2 hari kemudian saudara Bapak Ibu, ya sekitar tanggal 26, 27 saudara, dia merasakan justru sakit yang lebih luar biasa dibanding sakit yang pertama. Ya saudara, dan akhirnya dia datang kembali ke rumah sakit di daerah Tangerang saudara Bapak Ibu. Sampai di sana ya dia mengatakan bahwa ya ini sakit sekali luar biasa. Dan ya petugas yang di sana memeriksa, melihat diagnosanya, wah ini harusnya dioperasi Pak. Ya tapi sebelum dia ya masuk ke ruang tindakan, sekali lagi dia terima darah Yesus. Dan dia imani bahwa ususnya menjadi sehat, ususnya baru, ususnya sembuh. Katakan amin. Saya berdoa saudara dan saya, kita punya jantung baru. Oleh darah Yesus saudara dan saya ginjal baru. Oleh darah Yesus paru-paru kita baru, sempurna sehat. Amin. Saudara, setelah ada tindakan, setelah dicek semuanya saudara, dokter yang mendiagnosa dipanggil sama dokter yang mencek ini saudara. Dan dilihat diagnosanya bahwa benar ada usus buntu. Tapi setelah dicek 2 kali, tidak sesuai hasilnya dengan apa yang didiagnosa. Tidak ditemukan usus buntu sama sekali, sempurna sehat, diberkati. Hari itu juga menjadi sembuh secara mujizat oleh karena darah Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebenarnya tadi saya sempat siapkan ada boleh ditolong ditampilkan ya. Semoga saudara cukup jelas kelihatannya. Mungkin judul kopnya, suratnya di atas ada ya, RSUD Tangerang. Dan mohon maaf kalau isinya itu kurang jelas gitu saudara, karena fotonya mungkin dari foto amatir saudara Bapak Ibu ya. Dan hari ini saudara dan saya kita melihat penyertaan dan kasih Tuhan yang begitu indah bagi saudara dan saya. Kalau Abraham Alamsyah disertai, disembuhkan, saudara dan saya hari ini kita disertai dan disembuhkan, diberkati, berhasil, penuh kemuliaan Tuhan. Oh haleluya, berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Yang kedua, ya apa makna tiang awan, tiang api? Adalah satu bimbingan dan petunjuk dari Tuhan. Ya sama-sama katakan dengan saya, Tuhan membimbing. Haleluya. Seringkali kita menemukan yang namanya ya saudara kesulitan. Ya apa yang harus saya lakukan Pak?
Apa yang harus saya kerjakan Pak? Ya, saya harus gimana Pak? Saya nggak ngerti lagi Pak. Sebenarnya Bapak Ibu, ya seringkali orang Kristen kita semua tahu apa yang saudara dan saya kita harus lakukan, kita harus kerjakan. Ya, yang pertama-tama ketika kita menghadapi tantangan pergumulan, datanglah lebih dulu kepada Tuhan. Iya saudara, jangan datang kepada manusia. Datanglah dulu kepada Tuhan, libatkanlah Tuhan. Ya saudara, dalam setiap tantangan pergumulan hidup saudara dan saya, langsung datang pada Tuhan. Karena apa saudara Bapak Ibu? Tuhanlah yang membuka jalan keluar bagi saudara dan saya. Setelah kita datang pada Tuhan, kalau kita mau datang kepada manusia, monggo silahkan. Mungkin saudara ya butuh ya yang namanya orang ahli, orang yang tahu tentang yaitu pergumulan atau tantangan yang mungkin saudara ya sedang hadapi. Misalnya saudara menghadapi tantangan dalam rumah tangga, perlu bimbingan firman Tuhan, orang yang ahli, artinya ya hamba Tuhan. Ya saudara, atau mungkin pendeta, ya saudara, untuk berdoa bersama-sama. Atau mungkin saudara mungkin menghadapi tantangan, ya saudara, atau pergumulan di dalam misalnya ekonomi, ya saudara tanya sama orang yang mungkin ngerti ekonomi. Ya saudara, itu sebabnya saudara dan saya hari ini kita lihat firman Tuhan. Bilangan 9, 16 dan 17. Yuk kita buka cepat. Bilangan 9, 16, 17. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Seperti yang tadi kita sudah lihat ya, gambar ilustrasinya. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Haleluya. Ini menjadi satu tanda bahwa Allah menyertai, menuntun setiap anak-anaknya. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, jadi berkat yang baru. Jangan kita berjalan tanpa Tuhan. Dan jangan kita berhenti jika Tuhan memanggilmu untuk melangkah. Ya saudara, katakan amin. Kalau Tuhan belum katakan berhenti, jangan kita berhenti. Jalan terus bersama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan memanggil kita, teruslah untuk melangkah. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Ya saudara, Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, saya percaya kalau kita terus bergaul bersama dengan Tuhan, kita terus mendekat bersama dengan Tuhan, kita hidup dalam doa, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya saudara, kita hidup dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, di dalam perjalanan kita along the way, saya percaya saudara Bapak Ibu, pasti ada satu tanda atau satu bimbingan petunjuk dari Tuhan. Ya saudara, entah Tuhan akan bawa saudara dan saya kepada satu orang yang tepat, ya, atau mungkin Tuhan akan berikan ya saudara rohnya yang kudus untuk menuntun kita, memberikan tanda kepada kita. Untuk apa? Mungkin untuk berhenti sebentar, berdoa, ya saudara. Atau ya saudara, ya Tuhan banyak sekali ya punya petunjuk atas hidup saudara dan saya. Salah satunya saudara Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat taat kepada Tuhan, namanya Nuh atau Noah. Nuh mengikuti petunjuk dari Tuhan, ya saudara. Dan Nuh ya sudah mengikuti roh Allah yang akhirnya menuntun keluarganya selamat masuk bahtera. Dan ia juga bisa kembali menginjakkan kakinya di darat ketika air bah yang menutupi bumi itu semakin surut. Dia tahu dari mana, ya saudara, bahwa Tuhan memberi petunjuk, Tuhan memberi tanda. Dia tahu bahwa air bah itu sudah surut, ya saudara, airnya sudah selesai dari seekor burung merpati yang dia kirim lalu kembali. Kita lihat Kejadian 8 ayat 11. Yuk sama-sama kita lihat saudara. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Haleluya. Saudara, sehelai daun zaitun itu berbicara tentang pengurapan Tuhan. Bicara tentang pengurapan Tuhan, bicara tentang roh Allah. Mengajar saudara dan saya, bagaimana kita mengalami petunjuk Tuhan, bagaimana kita mengalami tanda dari Tuhan. Kita harus bergaul dengan roh Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui itu adalah roh Allah. Roh Allah adalah roh yang membawa damai sejahtera. Jadi saya sederhanakan saudara Bapak Ibu. Saya seringkali saudara berkata, bahkan ngobrol sama istri, bahkan saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang mungkin bertanya kepada saya. Sederhana, tandanya, petunjuknya sederhana. Kalau damai sejahtera itu dari Tuhan. Kalau tidak damai sejahtera berarti bukan dari Tuhan. Tuhan gak pernah membawa saudara dan saya dalam kesulitan. Seringkali manusia dalam kesulitan, manusia itu sendiri yang membawa dirinya dalam kesulitan. Yes, Tuhan gak mau saudara dan saya menderita. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau saudara dan saya bahagia dan selamat. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Itu sebabnya hari ini dengarlah, Tuhan mau saudara dan saya mengalami, ya saudara, tuntunan, petunjuk Tuhan. Urapi dirimu dengan minyak.
Saudara Bapak Ibu yang ada minyak urapan di rumah, urapi rumahmu. Rumahmu dijaga malaikat sorga. Rumahmu diberkati, katakan amin. Rumahmu dijauhkan dari setiap niat orang-orang jahat, katakan amin. Rumahmu dijaga malaikat, amin. Keluargamu, keluargaku. Ya, saudara mungkin ada keluarga yang sudah lansia, ya sudah opung boru, opung doli, opa, oma, kakek, nenek, popo, engkong. Ya, di rumah sedia minyak urapan. Amin. Supaya apa? Supaya nggak kepleset di kamar mandi. Halo? Iya saudara, saudara mungkin senyum-senyum ya saudara. Berapa banyak saya ketemu sama jemaat Tuhan, aduh Pak jatuh, aduh Pak kepleset, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya dijaga malaikat, amin. Dimanapun saudara dan saya melangkah, kita diurapi Roh Kudus, dituntun oleh Roh Tuhan. Ya, saya percaya saudara Bapak Ibu, Roh Tuhan akan membawa kita pada keselamatan. Roh Tuhan akan meluputkan saudara dan saya. Mazmur 91 dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Amin. Bagaimana Tuhan membimbing kita, menuntun kita? Ya saudara, setidaknya ada 6. Saya catat di sini. Yuk kita buka cepat. Yang pertama melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Yang kedua melalui Roh Kudus. Tuhan menuntun kita melalui doa. Yang keempat, Tuhan menuntun saudara dan saya melalui pemimpin rohani dan sesama yang bijak. Saya ingat saudara Bapak Ibu, tahun 2020, ya saudara, awal tahun Januari saya ditawari untuk berangkat pergi ke Israel. Januari 2020. Ya saudara, kalau saudara ingat 2020 itu COVID masuk saudara. Ya kira-kira bulan apa? Ada yang masih ingat bulan apa? Maret, betul saudara. Saya ditawari Januari saudara, dan persiapan ya saudara, dan saya katakan oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan ya untuk ya kebaikanmu. Lalu saya ya izin saudara kepada gembala. Singkat cerita saudara Bapak Ibu, gembala pada saat itu tidak menjawab. Ya, dan waktu gembala tidak menjawab, saya bingung sendiri saudara Bapak Ibu. Tuhan, ini jadi pergi apa enggak ya Tuhan? Ya masa saya memaksa untuk jawaban, gak mungkin saudara Bapak Ibu. Ya pada saat itu mendiang pendeta Pariaji gak menjawab apa-apa. Ya, dan ketika beliau berdiam saudara Bapak Ibu, ya bukannya apa-apa, tapi seringkali kalau beliau diam itu artinya beliau sedang berdoa. Ya, dan saya nggak mungkin memaksa, Pak, gimana Pak jawabannya Pak? Nggak mungkin saudara. Ya, jadi saya tunggu saudara, sambil menunggu, ya saya dan keluarga berdoa, Tuhan tolong kami, beri petunjuk, Tuhan tuntun kami, bimbing kami. Ya saudara, keluarga beberapa ada yang udah belanja duluan, saya bilang, karena saya udah cerita, ya saudara, waduh ada yang udah ke Mangga 2, beli koper, beli jaket bulu-bulu. Ya, saya bilang mau ngapain? Mau ke Israel. Israel panas bulan Juli saya bilang. Ya namanya mungkin mereka belum pernah ya saudara. Jadi saya bilang itu enggak ada faedahnya, enggak ada manfaatnya. Jaket yang tebal-tebal itu bulan Juli di Israel enggak bermanfaat. Bulan Juli di Israel itu panas. Saya bilang jadi yang biasa-biasa aja. Ya tapi udah persiapan ini. Nanti belum tentu, belum ada jawaban. Ya, dan masuklah di bulan Maret saudara. Saya ingat 15 Maret 2020 adalah ibadah terakhir. Ya saudara, setelah itu saudara, cabang ibadah semuanya kita libur. Ibadah di rumah. Ya, dan saudara pada saat itu saudara, saya sangat bersyukur, dan saya bersama keluarga, ya saudara, khususnya bersama dengan istri kami merasa dan kami percaya bahwa kami adalah orang yang sangat disayang Tuhan, sangat beruntung. Kenapa? Iya saudara, karena 1 minggu sebelumnya saudara, Gembala Sidang mengatakan, you lebih baik di Jakarta, you bantu saya, you ya pokoknya ada di dekat saya, temani saya, you gak usah berangkat. Ya secara nggak jadi berangkat deh, secara dalam pikiran saudara ya. Tapi hari itu saya mengucap syukur, dan kami sangat-sangat mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan. Amin. Ya saudara. Poin yang keempat tadi boleh ditampilkan, melalui pemimpin rohani yang bijaksana, diurapi Roh Kudus. Kita doakan para pemimpin kita diurapi Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Kita doakan pemimpin kita, ya Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Amin. Dimanapun berada. Saya sangat mengucap syukur. Kenapa? Karena dari nasihat beliau saya nggak jadi pergi. Pada saat itu saudara ada berita, ya saudara, pada saat pandemi datang di Israel itu saudara, orang tidak boleh keluar, orang tidak boleh masuk. Jangankan orang, saudara tahu sendiri tentara Israel, semut aja nggak bisa lewat. Ya, dan saya bayangkan bagaimana kalau ya nasib kami kalau udah sampai di sana tidak bisa kembali ke Indonesia, nggak boleh keluar lagi. Waduh, ya pasti akan kangen masakan Indonesia, nasi padang, gado-gado, babi rica. Ya saudara Bapak Ibu, tapi syukur karena kasih Tuhan. Amin. Tuhan menuntun setiap anak-anaknya melalui setiap orang-orang yang diurapi. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menuntun, membimbing melalui tanda-tanda dan keadaan, seperti yang tadi saya sampaikan, melalui damai sejahtera di dalam hati setiap orang-orang percaya. Haleluya. Yang terakhir,
Yang ketiga, sama-sama kita lihat Mazmur 91 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Haleluya. Karena ini ayat yang sangat luar biasa, saya undang kita semua untuk membaca bersama-sama. Haleluya. Saya mengundang juga rekan-rekan worship team boleh bersama-sama bersiap-siap. Kita baca dari ayat 9, 1, 2, iya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada apa? Batu. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, makna tiang awan, tiang api, perlindungan dan keamanan dari Tuhan. Katakan amin. Kemahmu, rumahmu dijaga pasukan malaikat sorga. Perjalanan saudara dan saya dijaga malaikat sorga. Katakan amin. Saudara dan saya hari ini penuh kemuliaan Tuhan. Ada hadirat Allah. Tiang awan, tiang api itu adalah gambaran hadirat Allah. Iya, saudara. Apa sih hadirat Allah? Hadirat Allah itu apa? Kehadiran Tuhan. Kalau Allah hadir di tengah-tengah saudara dan saya, Allah berjanji 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Allah hadir. Hari ini kita lebih dari 3 orang, amin. Hari ini kita, saudara dan saya berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Apalagi belum dihitung sama yang live streaming. Yang live streaming, wah pasti lebih luar biasa lagi saudara. Kita berkumpul pada ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk hidup saudara dan saya. Untuk keluarga kita, untuk Indonesia, katakan amin. Kita berdoa untuk hari-hari ke depan hidup saudara dan saya, anak cucu kita, katakan amin. Tuhan yang berjanji kepada saudara dan saya, Dia Tuhan yang setia. Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Saya mengutip pesan pengajaran dari Gembala Sidang kita mendiang Pendeta Pariaji. Di akhir zaman ini Tuhan janji, kita yang terima kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan tidak dirusakkan. Keluargamu, keluargaku dalam lindungan Allah yang maha tinggi, berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Urapi keluargamu, urapi rumahmu. Sebelum keluar rumah, jangan lupa doa. 1 tetes minyak urapan ini di atas kepalamu. Kalau kau punya iman, saudara percaya penuh, saudara dari saya di mana melangkah, dijaga malaikat sorga. Bahkan kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kita adalah bagian dari negara ini. Kita ucap berkat untuk negara ini. Kita berdoa untuk kehidupan ini. Tuhan janji saudara dan saya tidak dirusakkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita, sambut sakramen perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan iman, tubuhmu dan darahmu. Kita boleh kembali bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikan, karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh segala penyakit
penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan, pikiran, perkataan, perbuatan kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak saraf kejepit. Oleh darah Yesus, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, mata kami sehat, kami tolak operasi. Oleh darah Tuhan Yesus, jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, oleh darah Yesus. Kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, kami umur panjang, kami percaya sempurna sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap pribadi kita boleh berdoa minta kepada Tuhan. Saudara boleh berseru minta pada Tuhan. Saudara boleh sungguh-sungguh datang minta pada Tuhan. Jika ada keperluan, jika ada kebutuhan, jika ada cita-cita, harapan yang hari ini kita mau doakan, minta pada Tuhan Yesus. Percayalah penuh, jangan bimbang. Tuhan Yesus nyatakan mujizatnya bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang sungguh-sungguh berseru dan berharap kepada Tuhan. Mujizat itu nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita pada Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara di padang gurun. Kami raih janji firman Tuhan. Di akhir zaman ini kami yang terima kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut. Kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Dalam nama Yesus kami tolak segala fitnah, niat orang-orang jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami dan keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga, terangkat ke sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh dan Tuhan Yesus kembali, kita boleh bangkit berdiri, kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, percaya tubuh dan darahnya menyucikan, menyembuhkan, menyempurnakan setiap kita. Tubuhmu dan
kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang ada minyak, mari angkat minyakmu. Yang belum punya nanti saudara boleh menerima dari depan. Saudara yang di live streaming, bersama-sama dengan iman kita pada Tuhan Yesus, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita dijaga malaikat, sehat sempurna, warga sorga, panjang umur. Tangan kita suatu hari digandeng Tuhan Yesus untuk terbang pesta kekal di kerajaan sorga. Dalam nama Yesus, maka setiap pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan satu persatu dalam nama Yesus. Janji Tuhan dinyatakan atas kehidupan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Maka setiap kami berjalan dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kami percaya berkat kasih anugerah Tuhan dinyatakan sempurna atas kehidupan anak-anakmu yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih setia, berlimpah penyediaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga suami istri diberkati Tuhan, rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah. Berkati ya Tuhan Yesus, anak-anak muda pandai, cerdas, berhasil, masa depannya indah, mendapat beasiswa dalam dan luar negeri dalam nama Tuhan Yesus. Sehat, umur panjang, tegap sentosa. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Hormat orang tua, panjang umur di bumi. Janji Tuhan sesuai dengan firman-Mu, berbahagia hidup di bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa, nyerahkan dalam nama Yesus setiap perjalanan pulang anak-anak-Mu dari gereja Gading Nias ke tempat mereka masing-masing, dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap berkat untuk Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara bersama-sama dengan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur, kami berada sebagaimana kami ada. Kami berdoa, mengucap berkat untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia disayang Tuhan Yesus. Indonesia dijaga malaikat sorga. Dalam nama Yesus kami menolak segala niat orang-orang jahat, segala rancangan-rancangan jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Setiap provokasi dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, para pemimpin di negara ini dalam nama Yesus, Tuhan beri roh takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya setiap masyarakat dijamah Tuhan. Kami berdoa, gereja-gereja Tuhan dijaga Tuhan, anak-anak Tuhan dijaga Tuhan dalam nama Yesus. Sesuai firman-Mu kami berdoa untuk kesejahteraan tempat kami berada di dalam nama Yesus. Kami mengucap berkat Indonesia, ada minyak anggur, janji Tuhan tidak dirusakkan dalam nama Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang membawa kami dalam nama Yesus terbang ke sorga, pesta di sorga. Haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengasihi tempat kami berada ya Tuhan Yesus. Kami mengasihi bangsa negara kami ya Tuhan Yesus. Kami mengasihi para pemimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat di seluruh Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan Yesus kasihi, Tuhan sayangi, Tuhan jumpai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan getarkan hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ada roh pertobatan di Indonesia, ada roh keselamatan di Indonesia. Kami tolak roh percidraan. Kami tolak segala setan kuasa gelap, roh-roh di udara, penghulu-penghulu di udara dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia aman. Ucap berkat untuk tempat tinggal kami. Indonesia disayang Tuhan. Biar belas kasih-Mu ya Tuhan dinyatakan, dicurahkan bagi Indonesia. Yaitu para anak-anak Tuhan
Setiap anak-anak Tuhan, kami berdoa sepakat sehati di dalam nama Yesus. Kami mengasihi tempat tinggal kami. Kami berdoa Indonesia diselamatkan Tuhan. Kami percaya ada kegerakan rohani, ada terobosan kerajaan sorga yang akan dinyatakan bagi tempat ini, bagi bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, maka Tuhan Yesus berkati urapi sekali lagi setiap kami yang melayani pada hari ini dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus setiap kami, worship team, worship leader, Pak Arda, dan juga berkati yaitu Pak Evangelis Arda, Evangelis Alvarado dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus bersama dengan rekan-rekan worship team, bersama juga dengan rekan-rekan Asher, soundman operator media, tim event. Tuhan memberkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, Tuhan memberi hikmat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tuntun, Tuhan urapi, penuh kemuliaan Tuhan bersama keluarga, panjang umur, sehat sempurna dalam nama Yesus. Maka setiap acara program gereja diberkati Tuhan Yesus, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap cabang-cabang ibadah gereja Tiberias Indonesia dijaga malaikat sorga, penuh kemuliaan Tuhan. Setiap rumah anak-anak Tuhan dijaga malaikat sorga, penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Maka akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan iman yang kita terima, kita dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian bersama keluarga kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.